Rencana mau malam minggu aja datang, ternyata tadi utusannya datang minta biar hadir. Ya sudahlah. Jadi malam ini mudah-mudahan tidak mengurangi keberkahan, ya tidak mengurangi manfaat, tidak mengurangi kebaikan. Sedikit saya akan bicara tentang kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah Subhanahu wa taala titipkan putra putri untuk menjadi orang yang kita harapkan kebahagiaannya kelak dunia maupun nanti di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qu anfusakum wa ahlikum nar." Dengarkan Bu ya. Bu dengarkan, bukan mulut goyang. Mulut goyangnya udah. Ya, sekarang pasang telinga mukanya ke saya, tapi jangan mimpiin saya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qu anfusakum wa ahlikum nar." Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Allah Subhanahu wa taala menegur siapa dulu? Bu, udah masuk belum? Udah masuk belum? Apaan? Gorengannya. Dengerin, apa? Ya nasib kalau ngajar ibu begini nih. Tadi sore saya ngajar ibu juga modelnya begini, sekarang begini lagi. Qu anfusakum wa ahlikum nar, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Yang diminta jaga siapa dulu? Diri kita dulu apa keluarga kita dulu? Diri kita dulu apa keluarga kita dulu? Diri kita dulu. Qu anfusakum, jaga diri kalian. Nah ini ya. Kenapa kok disuruh jaga diri kita dulu baru keluarga kita? Ibaratnya begini, ada orang sudah terjun, sudah jatuh ke jurang. Ada orang sudah jatuh ke jurang. Yang menyelamatkan orang ini yang jatuh ke jurang juga apa yang belum jatuh, Bu? Hah? Yang belum jatuh. Yang belum jatuh yang bisa menyelamatkan, bukan yang udah jatuh. Yang udah jatuh mah ya nasib, nggak bisa nyelamatin. Yang bisa nyelamatin orang yang belum jatuh. Nah Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita dulu untuk menjaga keluarga kita. Siapa keluarga kita? Ya kalau kita hadapi sekarang anak-anak kita nih, putra putri kita nih yang lagi belajar di sini atau yang lagi belajar di tempat yang lainnya. Peranan kita sebagai orang tua di sini ditegur sama Allah Subhanahu wa taala. Peranan kita sebagai orang tua ditegur oleh Allah. Apa perananmu wahai orang tua? Ibu bapak bukan tugas hanya memberikan fasilitas kesehatan, fasilitas keamanan, fasilitas kenyamanan. Bukan hanya itu saja. Namun kebanyakan orang tua sekarang lebih mengedepankan fasilitas itu semua dibandingkan fasilitas yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan tadi. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Bagaimana bisa menjaga putra putri kita dari api neraka? Ya. Bagaimana caranya biar mereka tidak terjerumus api neraka? Nggak ada orang yang terjerumus api neraka. Kebanyakan ya, walaupun nanti qada dan qadar Allah lain. Orang yang ahli sholat, ahli sedekah, ahli bangun malam, nggak ada. Yang terjerumus ke dalam neraka itu adalah orang-orang ahli maksiat. Nah kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tugas kita adalah menjaga putra putri kita jangan sampai mereka terjerumus ke dalam api neraka. Bagaimana caranya? Nah ini Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan para anbiya,
para nabi, para rasul dari zaman Nabi Adam hingga saatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada manusia cara melindungi keluarga dari api neraka. Ya, bagaimana cara melindungi mereka dari siksa api neraka? Tentunya tidak lain dan tidak bukan kita kenalkan dia kepada ilmu agama. Itu tugas kita. Ya, jagalah diri kalian dan anak-anak kalian, keluarga kalian dari api neraka. Tepatnya di mana? Ya di sini atau majlis-majlis talim yang lainnya. Atau yang punya yang sekolah-sekolah basic agamanya banyak, madrasah misalkan. Ya, atau SDIT masalah, atau SMPIT, SMKIT sebagainya. Yang nilai keagamannya porsinya lebih banyak dibandingkan nilai porsi umum. Nah, karena dengan mengenalkannya kita kepada agama, berarti mengenalkan kita kepada mereka adalah mengenalkan kepada mereka kebaikan. Ya, mengenalkan mereka bakti sama orang tua bagaimana. Banyak gak anak sekarang, zaman sekarang yang durhaka sama orang tua? Tadi siang Bu, saya dengar berita. Tadi siang dengar berita di RCTI apa MMC itu, berita siang. Ada anak muda gorok ibunya tukang bubur. Ibu kandungnya tukang bubur, itu lehernya digorok Bu. Padahal ibu kandung yang ngelahirin bukan? Yang nafkahin bukan? Tapi kenapa kok bisa begitu? Anak ngegorok leher emaknya. Kalau itu terjadi sama kita gimana Bu? Naudzubillah min. Bahkan saya punya guru Al-Habib Salim di Mesir, itu ada anak jualan daging. Ada anak muda jualan daging. Ya. Enggak lama itu anak muda digerebek sama polisi. Jualan daging, digerebek sama polisi. Ternyata apa yang dijual itu daging kedua orang tuanya dijual. Oh, bayangin. Itu di negeri Arab begitu, di Mesir, apalagi di sini. Yang mereka generasi sekarang udah mulai jauh dari agama. Nih, ya. Maka saya terima kasih ibu-ibu yang udah mau mengorbankan waktunya untuk anak-anaknya di mondokan misalkan. Ya, dipondokin di mana atau diprioritaskan ilmu agamanya. Jangan sampai mereka tumbuh dewasa jauh dari mengenal ilmu agama. Naudzubillah. Ibu akan berat Bu siksaannya. Walaupun ibu rajin ngaji, rajin pergi ke pengajian, tapi anak nggak dikenalin ilmu agama, ibu sama anak dimasukin ke neraka. Ibu udah mau masuk pintu surga, belum masuk surga, mau masuk pintu surga, ditarik sama malaikat. Gara-gara apa? Anaknya di neraka, minta ibunya juga di neraka. Coba. Karena apa? Anaknya nggak didik tentang ilmu agama. Naudzubillah. Hati-hati. Ya, pesan Allah Subhanahu Wa Taala, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Yang bagaimana cara kita menjaga mereka? Kenalkan mereka ilmu agama. Pengajian malam sama pengajian sore banyak kan anak kecil semua. Ya, entah apa maksud orang tua ngajakin anak belajar di sini. Ya, apa emang udah ribet ngurusin anaknya, susah diaturnya, atau karena emang orang tuanya nggak bisa, ala kulli hal. Yang jelas ini adalah usaha dari ibu-ibu semua sebagai orang tua untuk mendidik anaknya. Nggak bisa kita didik, serahkan ke orang lain. Udah kita nggak bisa didik, malah kita nggak mendidik mereka diserahkan kepada orang lain. Dosanya jadi 2 kali lipat. Ya, jadi mudah-mudahan
Anak-anak kita, putra-putri kita Allah jadikan anak-anak yang solih dan solehat, anak-anak yang berbakti kepada Allah dan Rasulnya, anak-anak yang dekat kepada Allah dan Rasulnya, berakhlak seperti akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah jaga imannya, Allah jaga Islamnya, Allah jaga ketakwaannya, Allah jaga dia dari gangguan pemikiran-pemikiran sesat, pergaulan-pergaulan sesat, bergaulnya mereka pada orang-orang yang baik. Amin Allahumma amin. Allahumma sholli. Yang kakak-kakaknya tolong bagikan buat adik-adiknya. Baik bangun. Muhammadin sahibil busyara salatan tubasyiruna. Adik-adik duduk, jangan berdiri. Kak yang berdiri jadi kasih. Wa jami'a masyaikhina wa mu'amilina wa talabatana wa talibatina. Kita kasih kakaknya aja. Aji mau bagiin yang kecil-kecil. Udah. Yang udah dapat boleh pulang. Dina Muhammadin sahibil busyara salatan tubasyiruna biha wa alana wa aladana wa jami'a masyaikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina binyamina. Jangan diri, duduk. Bil akhirah Allahumma sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidin busyara salatan tubasyiruna biha wa alana wa aladana wa jami'a masyaikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina bijamina hadaina yaumil akhirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara salatan tubasyiruna biha wa alana wa aladana wa jami'a masyaikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina bijamina hadaina yaumil akhirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara salatan tubasyiruna biha wa alana wa aladana wa jami'a masyaikhina wa mu'allimina wa talabatana wa